Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba sedikit menerangkan tentang random variable. Ya, random variable. Nah, ini merupakan salah satu pembahasan yang cukup penting pada statistika matematika. Ya, kata kuncinya ada di variable ini, random. Random itu acak ya. Apa sih yang acak? Gitu kan ya. Nanti kita lihat ke depannya. Ya, um, jadi sesuai namanya nanti yang random itu merupakan uh, percobaannya, gitu kan ya. Jadi nanti ini merupakan percobaannya atau pengamatannya. Yang random itu acak gitu ya. Nah, contohnya misalkan ketika saya melemparkan sebuah dadu gitu ya. Ketika percobaannya, ya, melemparkan satu buah koin, gitu kan ya. Maka yang menjadi random atau yang menjadi acak adalah muncul angka atau gambarnya, gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti random variable sama saja dengan matematika yang lain gitu ya, variabel gitu ya, nanti variabel. Variabel sini penamaan variabel biasanya bisa menggunakan x, y, z, a, b, h dan lain-lain, silakan gitu kan ya. Nah, misalkan di sini biasanya kalau pada statistika matematika itu ya random variabelnya x atau y. Ya, misalkan di sini saya menggunakan random variable x gitu ya untuk memperlihatkan percobaan pelemparan satu buah koin. Gitu kan ya. Maka nanti di sini x-nya gitu ya. Ketika kita melemparkan satu buah koin, apa sih yang randomnya di sini gitu kan ya? Apa sih yang mungkin terjadi ketika saya melemparkan satu buah koin? Ketika saya misalkan pengamatan munculnya apa nih, angka atau gambar gitu kan ya? Maka di sini nanti x-nya adalah angka atau gambar. Terkadang seperti ini. Gitu ya. Ya. Biasanya nanti ke depannya random variable ini ya ini merupakan pemetaan dari bilangan real ke bilangan real ya, sehingga nanti untuk yang random variable yang bentuknya bukan real ini nanti kita misalkan gitu ya, kita misalkan nanti misalkan satu itu angka ya, terus kemudian 0 itu gambar ya, sehingga nanti untuk random variable yang x ini kita akan tulis ulang. Jadi random variable x kita tulis sebagai apa? Kita tulis sebagai 0 1,0 ya. Dimana 1 itu angka, 0 itu gambar. Pak, boleh nggak satu sama bukan 1 sama 0? Boleh gitu kan ya. Kalau misalkan dimisalkan satu itu gambar gitu ya, 0 itu angka, boleh gitu ya. Atau pemisalan yang lain yang dimisalkan sebagai gambar, misalkan 10 yang ini 100, boleh nggak? Boleh, silakan, bebas. Itu hanya pemisalan saja. Pada kesempatan hari ini saya coba memisalkan angka itu dengan 1, gambar itu dengan 0 ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalaupun misalkan kita cari peluangnya, itu tidak akan berbeda antara peluang 1 dengan peluang 10 gitu ya. 1 ataupun 10 tidak jadi masalah. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Um, ya. Nanti kalau misalkan saya tanya ya berapa
peluang muncul angka, gitu kan ya. Berarti kan ini yang ditanyakan adalah probabilitas dari satu. Berapa probabilitas dari satu? Atau misalkan biasa ditulis nanti seperti ini. Biasa ditulis jadi probabilitas X sama dengan 1 gitu ya. X besarnya ini ya, kan X besarnya bisa 1 bisa 0. Ya, probabilitas X sama dengan 1 berapa ini? Sama dengan banyaknya X yang sama dengan 1 dibagi banyaknya semesta, kan 1/2. Ya, ketika ditanya probabilitas X-nya sama dengan 0, berapa? Sama juga setengah. Kalau ini ditanyakan peluang angkanya, gambar maaf. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dijumlahkan semuanya, ya, dalam hal ini saya akan menjumlahkan semua kejadian yang mungkin. Artinya probabilitas X-nya sama dengan 1 ditambah probabilitas X-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini angka, ini gambar. Berapa? Kan tadi ini dihitung setengah, ini juga dihitung setengah. Ternyata dijumlahkan sama dengan 1. Gitu ya. Memang sesuai dengan definisi nanti bahwa probabilitas S atau probabilitas semesta itu sama dengan 1. Dan probabilitas kejadian yang tidak mungkin itu 0. Contohnya apa? Contohnya misalkan peluang 6. Kan tidak terdefinisi 6 di sini, ya. Yang terdefinisi hanya kalau nggak 1 0. Gitu kan? Kalau misalkan probabilitas 2 juga 0, probabilitas 3 0 gitu ya. Karena tidak ada kejadian 2, 3, 6 itu tidak ada di X. Gitu ya, sehingga nanti kalau ditanya ya 0 kalau tidak ada kejadiannya di semesta gitu ya. Mana semestanya? Ya ini. Nanti ini kita akan katakan juga sebagai sample space atau semesta. Gitu ya. Ya, sampai sini cukup ya. Jadi di sini untuk yang pelemparan satu buah koin saya misalkan X gitu ya. Contoh yang kedua misalkan. Ya. Contoh yang kedua, sekarang misalkan random variable Y. Random variable Y ini misalkan pelemparan atau kita lebih spesifik coba gitu ya. Misalkan random variable Y-nya itu angka yang muncul pada pelemparan satu buah koin, satu buah dadu. Ya. Nah, maka ketika kita melemparkan satu buah dadu, ya, kan suka main misalkan main apa namanya? Main monopoli atau misalkan main game yang menggunakan dadu lah ya. Kan kita tahu bahwa ketika kita melemparkan satu buah koin, ya, maka nanti kemungkinan yang muncul itu bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 gitu ya. Nanti pada random variable ininya harus berbentuk bilangan real. Ya. Pak 0,1 boleh nggak? Boleh saja kalau misalkan nggak bingung. 0,1 itu misalkan melambangkan munculnya angka 1, ya tidak jadi masalah. Tapi mungkin lebih enak kita pakai seperti ini saja. Gitu ya, lebih jelas. 1 2 3 4 5 6. 1 muncul angka 1, 2 muncul angka 2, 3 muncul angka 3 dan seterusnya sampai 6 muncul angka 6. Ya. Kalau kita cari probabilitasnya satu-satu, misalkan probabilitas X sama dengan 1, berarti ini yang ditanyakan adalah apa? Peluang muncul angka 1. Berapa? Peluang muncul angka 1-nya? Ya.
probabilitas X sama dengan satunya berarti 1/6 kan? Angka satunya ada 1, semestanya ada 6. 1/6. Kalau ditanya probabilitas X sama dengan 2, itu juga 1/6 ya. Kalau ditanya lagi probabilitas X sama dengan 2, probabilitas X sama dengan 3, gitu ya. Ini kan setengah juga, ini setengah juga, setengah 1/6 ya. Maaf, 1/6, 1/6. Ditanya lagi probabilitas X sama dengan ini 3, maaf, ini 4, gitu ya. Ditanya 5, ditanya 6. Ini setengah juga, 1/6 juga, ini 1/6 juga. Kalau dijumlahkan semuanya, gitu ya, probabilitas ini sama ini juga 1/1, 6/6, gitu kan ya. Kalau dijumlahkan kan semuanya ini sama dengan 6/6 atau 1 ketika kita jumlahkan semuanya, gitu ya. Ya, dari sini kita mulai kayak semacam melihat bahwa ternyata peluang semesta itu sama dengan 1 ya. Kira-kira seperti itu, ya. Ya, oke. Nah, dari tadi kita menjelaskan yang namanya random variable discrete, gitu ya. Nah, sebenarnya random variable itu ada 2, ya. Jadi yang namanya random variable itu ada 2 variabelnya, gitu ya. Gitu ya. Ada yang discrete, ada yang continue. Nah, tadi yang pelemparan dadu, pelemparan angka gitu, itu bisa kita katakan sebagai discrete, gitu ya. Discrete dia 1, 2, 3, 4, 5, jadi bisa dicacah, ya. Nanti kalau yang random variable continue biasanya yang variabelnya sangat banyak, dia bentuknya pengukuran. Contohnya sederhananya sih nanti discrete yang tidak bisa pakai koma, kalau continue bisa pakai koma. Misalkan kayak berat badan, gitu ya. Terus kemudian kayak waktu, ya, kayak misalkan jarak. Ya, kalau ini misalkan kayak jumlah orang, gitu ya, jumlah mobil, jumlah pasien, gitu kan ya. Ya, oke. Sekarang kita coba contoh untuk random variable continue. Kalau tadi kita sudah melihat random variable discrete 2, sekarang random variable continue. Contohnya seperti apa, gitu ya. Ya, saya ilustrasikan dulu. Misalkan ini ada sebuah kotak lagi biasa, gitu ya. Ini isinya bilangan real 0 sampai dengan 1, gitu ya. Dari situ. Dari kotak ini saya akan mengambil secara acak, gitu ya, satu bilangan real. Diambil secara acak, dipilih secara acak. Ya. Nah, maka dari sini saya namakan random variabelnya, gitu kan ya, sebagai apa? Pemilihan secara acak satu bilangan real, gitu ya, di antara 0 sampai dengan 1, gitu ya. Kira-kira seperti itu random variabelnya. Ya. Maka di sini sekarang kalau saya tanyakan berapakah terpilih peluang terpilih misalkan angka 0,2, gitu kan ya.
Berapa peluangnya? Kita lihat sekarang pada bilangan real 0 sampai dengan 1 ya. 0,2 ada di mana sih kalau misalkan bilangan realnya saya jadikan sebuah garis bilangan, ini 0, ini 1 gitu ya. 0,2 kira-kira ada di mana? Ya kira-kira ada di sinilah ya. Si 0,2 itu di sini. Kita katakan ya. Ada berapa dia? Dia hanya ada satu. Semestanya berapa? Ada tak hingga, kan ada sangat banyak bilangan real antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Maka jawabannya bagaimana? Mendekati 0. Sehingga kalian nanti dapat menyimpulkan bahwa ketika saya mencari peluang satu buah bilangan, bilangan berapapun di sini, misalkan 0,9976 gitu kan ya. Berapa? Ya tetap 1 dibagi tak hingga, yaitu mendekati 0. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau pada bilangan atau random variable continue, biasanya yang ditanyakan tidak hanya satu angka, tapi kita akan menanyakan berbentuk apa? Berbentuk interval. Contoh misalkan nanti yang ditanyakan adalah probabilitas atau peluang X-nya misalkan antara 0,2 sampai dengan 0,5 gitu kan ya. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Oke. Nah, coba kita formalkan dulu saja. Ya, kita formalkan dulu saja. Ya. Nanti ini kayak semacam rangkumannya, gitu ya. Jadi yang namanya random variable tadi kan ada 2 ya. Nah, untuk yang discrete ya, ada yang namanya PMF atau disingkat probability diuraikan gitu ya, mass function gitu ya. Nanti ini dinotasikan sebagai notasinya itu PXX gitu ya. Ini nanti dibaca sebagai apa? Dibaca PMF dari random variable X untuk nilai X. Nah, ini yang besar X-nya, ini X-nya kecil. Kalau X besar itu menandakan random variabelnya, kalau X kecil itu nilai-nilainya atau anggota-anggotanya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah random variable X tadi gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Untuk X besar itu nama random variabelnya. Ini X kecilnya ini. Ya, ini X kecilnya nih. Kira-kira seperti itu. Jadi X kecil itu anggota dari X besar. Ya, itu X kecilnya. Oke. Nah, untuk PMF ini didefinisikan sebagai PX. X ini akan sama dengan apa? Sama dengan probabilitas X untuk sebuah nilai X. Tadi sudah gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Kita kembali lagi ke yang contoh koin sama dadu ya. Nanti kita lihat mana sih yang PMF gitu kan. Ya, silakan ini dicatat gitu ya. Oke. Ya. Terus kemudian ada yang namanya CDF. Ya. Cumulative Distribution Function. Ya.
Nanti biasanya ini dikenal sebagai distribusi function saja, jadi fungsi distribusi ini gitu ya. Nanti dikenalnya distribusi function atau fungsi distribusi, atau nanti pada akhirnya hanya dikenal sebagai distribusi saja berapa gitu ya. Ini notasinya seperti apa? Notasinya pakai F besar dia, seperti ini ya. Berarti ini CDF dari sebuah random variable X untuk nilai X kecil ya. Kalau CDF nanti didefinisikan sebagai Fx nya ini sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan X. Beda ya. Kalau tadi itu probabilitas X sama dengan X, kalau ini kurang dari sama dengan X. Sehingga nanti kalau pada random variable discrete ini akan didefinisikan sebagai sigma gitu ya, dari X-nya sama dengan 0, atau jangan X lah, kita misalkan pakainya I ya. I sama dengan 0 sampai dengan X dari PXI gitu ya, kira-kira seperti itu. Atau kalau misalkan mau coba diuraikan, jadi PX0 tambah PX1 ditambah sampai dengan nanti ditambah sampai dengan PXX. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dicari apa? Kalau PX ini apa ya? Kita lihat ke atas tadi. Ini sama dengan probabilitas X sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1 ditambah sampai dengan probabilitas X sama dengan X. Ya, silakan ini dicatat lagi. Nih, catat nih. Ya. Ya. Ini baru yang random variable discrete. Nah, sekarang kita lihat dulu yang discrete satu-satu ya. Ada PMF, ada CDF. Nah, kita lihat ke atas tadi. Nih, contohnya ya. Nih, ketika misalkan tadi untuk yang percobaannya satu buah koin, melemparkan satu buah koin. Nah, maka kita lihat sekarang, oh ternyata ini loh, nih. Ini ternyata PX1 gitu kan ya. Oh, ternyata tadi yang ini sama dengan apa? PX2, PX0 gitu kan ya. PX1 ini PX0. Ya, ini tadi sampel space-nya. Nah, sekarang yang CDF-nya mana? Oh, CDF-nya ternyata belum. Atau sebenarnya ini nih, ini CDF nih. Ini CDF nih. Ini merupakan Fx1. Ya, kenapa Fx1 kan kalau kita uraikan Fx1 ini akan sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 1 kan. Kalau kurang dari sama dengan 1 berapa ya tadi ini? 0 sama 1 berarti kan. Jadi probabilitas 0 tambah probabilitas 1. Gitu ya. Nanti kita pakai contoh tambahan. Ya. Nah, sekarang yang ini, yang pelemparan satu buah dadu. Ini PX nih, ternyata gitu ya. Ini ternyata sedang mencari apa? Mencari PX1. Ini mencari PX2. Ini mencari PX3. Ya, ini PX4. Ini PX5. Ini mencari PX6. Ya. Contohnya yang kalau misalkan saya tanya Fx3, oh berarti ini mencari probabilitas X yang kurang dari sama dengan 3. Yang kurang dari sama dengan 3 apa saja? Oh berarti ini mencari penjumlahan ya, penjumlahan sigma X-nya, I-nya dari 0 ya, sampai dengan 3. Dari apa? Dari PXI. Berarti
masukin, berarti px0 tambah px1 tambah px2 tambah px3. px0 ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, berarti nilainya 0. Gitu kan? Peluang kejadian yang tidak ada di semesta sama dengan 0. Kan 0 nggak ada ya di sini. Jadi kita nilaikan 0. Tambah px1-nya berapa? px1-nya 1/6, ini 1/6, ini 1/6. Jadi berapa? 3/6 atau sama dengan 1/2. Ini kalau ditanyakan apa? Ditanyakan fx3-nya. Dia sama dengan setengah. Oke, itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa sebuah fungsi itu merupakan PMF atau bukan? Gitu ya. Gitu ya. Kita lihat nih. Jadi, kalau kita punya sebuah fungsi apakah PMF atau bukan? Jadi gini, untuk yang PMF ya, jadi syaratnya ada 3 ketika sebuah fungsi dikatakan sebagai PMF. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama itu peluang setiap kejadian gitu ya, itu lebih besar dari 0 untuk setiap X yang terdefinisi di random variabelnya. Yang kedua, ketika dijumlahkan gitu ya, untuk semua X ya, Px X-nya ini akan sama dengan 1. Ya. Yang ketiga, ini kalau misalkan mirip sih sebenarnya dengan nomor 2 ya. Jadi kalau cukuplah sampai di sini saja dulu. Untuk yang kita akan mencoba melihatnya itu dari syarat, cukup syarat yang nomor 2 saja ini. Ya. Jadi saya kasih catatan gitu ya. Cukup membuktikan gitu ya, sigma X elemen X-nya, artinya semua X yang terdefinisi gitu kan ya, dari PXX-nya itu akan sama dengan 1. Contohnya tadi ketika kita lihat untuk yang random variable discrete ya. Nah, untuk yang pelemparan satu buah koin berarti kita lihat ini ya. Ini tambahin untuk semua X yang terdefinisi ya, kan hanya ada 1 sama 0 ya. Ini setengah tambah setengah ternyata sama dengan 1 ya di sini tadi. Nah, maka kita katakan PX 1,5 dengan PX 0,5 ini merupakan apa? Merupakan PMF dari random variable X yang ini. Gitu ya. Penulisannya sih terkadang kita akan tuliskan sebagai tabel juga boleh. Gitu ya. Atau sebagai fungsi juga boleh. Saya coba di sini ya. Berarti nanti kalau misalkan mau dituliskan sebagai fungsi, kita akan menuliskannya seperti ini. Px X-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Untuk X-nya 0 atau 1 itu. Ya, ini ditulis dalam bentuk fungsi. Cara yang pertama, ya. Cara yang kedua juga boleh dalam bentuk tabel. Seperti ini. Nilai X-nya, ini nilai PX-nya. Ya. Ini misalkan 0, ini 1 gitu kan ya. Ini setengah, ini setengah. Kalau misalkan coba dijumlahkan, kan hasilnya ini akan sama dengan 1. Ini juga boleh dituliskan seperti ini. Oke. Jadi boleh yang ini benar, yang ini juga benar.